Kemenangan pada balapan terakhir membuat Francisco Bagnaia lebih diunggulkan pada seri balap keempat MotoGP Qatar 2025, namun jangan lupa rekam jejak rekan setimnya. Seri MotoGP Qatar diprediksi akan menandai titik balik Bagnaia dalam kesulitan yang dialami dengan motor Ducati GP25. Setidaknya Marquez tidak terlalu dikdaya seperti dua seri sebelumnya yang berlangsung di Argentina dan Amerika. Bagnaia dapat keuntungan dengan blunder Marquez di GP Amerika untuk mencetak kemenangan pertamanya. Hasilnya Bagnaia kini terpaut 11 poin dari Marquez di klasemen, selisih yang bisa dipangkas di dua seri dengan asumsi selisih posisi 1 dan 2. Bagnaia dan Marquez masih menjadi sorotan di persaingan meski puncak klasemen dihuni Alex Marquez, sebab baru Marquez dan Bagnaia yang bisa menang balapan musim ini sedangkan Alex selalu finish di posisi kedua dengan motor lama Ducati. Memang sepanjang karir Marquez cuma menang satu kali di GP Qatar. Meski demikian dua podium terakhir The Baby Alien di sirkuit Lusail bisa memberi gambaran tentang bagaimana jadinya jika dirinya kemudian dipersenjatai motor yang cukup mumpuni. Kini punya perbekalan yang sama dengan Bagnaia. Bagaimanakah Marc Marquez menciptakan peluangnya? Secara kemampuan Bagnaia juga tak bisa dipandang sebelah mata di mana 3 gelar juara dunia dengan 2 di antaranya di kelas MotoGP adalah buktinya. Hasil maksimalnya adalah tidak kehilangan terlalu banyak poin atau meraih di dua seri berikutnya. Kemudian kita pergi ke Qatar dan Jerez yang merupakan dua sirkuit yang sangat bagus bagi Marc tetapi lebih baik juga dari sisi saya, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez diprediksi akan mengalami kesulitan jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Ia bukan jagoan utama dalam balapan malam di sana. Ambisi Marquez menuju seri MotoGP Qatar 2025 diyakini akan lebih besar setelah dia terperosot dari tahta klasemen. Kegagalan finish di MotoGP Amerika Serikat kemungkinan akan membuat dirinya ingin membayar kesalahannya itu. Namun seri MotoGP Qatar bukanlah seri yang bisa dikatakan menjadi favorit bagi si semut dari Cervera. Sirkuit Lusail di Doha Qatar dan kombinasi balapan malam hari bukanlah hal yang bisa membuat laju Marquez ikut nyaman. Marquez memang pernah menang di sana tapi hanya 2 kali saja, satu kemenangan di kelas Moto2 dan satu lagi di kelas MotoGP di musim 2014. Selebihnya Marc Marquez hanya bertambah menggondol 2 raihan podium runner-up. Riwayat kurang greget dari Marquez membuat dua pengamat Manuel Pecino dan Antonio Lopez sedikit meragukan ledakannya pada akhir pekan ini. Lopez bahkan mengungkit istilah Black Circuit alias sirkuit hitam yang ada dalam daftar Marquez. Lusail hampir mirip dengan sirkuit Sepang bagi Marquez dan dua sirkuit ini yang paling susah dimenanginya, di mana dari data-data balapan Marc Marquez juga kabarnya lebih sering tampil buruk di Lusail dan Sepang dibandingkan sirkuit lainnya. Berbanding terbalik dengan Marquez di mana sirkuit Lusail justru menjadi sirkuit merahnya Francisco Bagnaia, kecuali karena retired alias gagal finish Pecco Bagnaia selalu mencapai podium dan saat ini pun ia berstatus sebagai juara bertahan. Marc sendiri menjulukinya dengan demikian. Ia menyebut sirkuit-sirkuit yang dimana dia selalu kesulitan dengan julukan sirkuit hitam sedangkan sirkuit yang dia sangat pahami diberi julukan merah. Jelas saat di GP Argentina dan khususnya di GP Amerika ditandai sebagai seri merah olehnya di mana dia bisa membuat perbedaan yang sangat signifikan. Marc sekarang menemukan dirinya jelang seri keempat ini menghadapi sirkuit hitam. Hitam dan hitam dia punya dua sirkuit hitam dalam karirnya. Kita bicara yang ada di kalender kompetisi 22 seri yaitu di Qatar dan Sepang. Dua sirkuit itu adalah tempat di mana dia secara historis tak bisa tampil bagus di mana catatan hasilnya lebih buruk dibandingkan saat di sirkuit lain.
Lebih dari semua itu, satu orang yang bisa mengalahkan dia bukanlah adiknya yang selalu finish kedua di setiap seri kemarin, namun satu musuh yang bisa mengalahkannya adalah musuh terbesar dia, Pecco Bagnaia. Bagi Pecco sirkuit Austin hitam, tapi di sini terbalik, di Qatar sirkuit ini merah baginya dan Mark yang harus menjalani sirkuit hitamnya, kata Antonio Lopez, sebagaimana dikutip dari Motosan. Pembalap tim KTM Red Bull, Pedro Acosta melempem di MotoGP 2025, tetapi dia dapat pembelaan dari ex-bos KTM Red Bull yaitu Francisco Gaidotti. Francisco Gaidotti percaya bahwa Pedro Acosta masih bisa bangkit di masa depan, sebab dia masih sangat muda dan tentunya memiliki bakat gemilang di dunia balap motor. Performa Pedro Acosta saat ini memang bisa terbilang masih melempem, di mana pembalap berjuluk Baby Shark tersebut masih belum menemukan setelan terbaiknya dengan motor KTM. Pedro Acosta mengawali musim MotoGP 2025 ini dengan finish di urutan ke-19 pada balapan utama yang digelar di Thailand, akan tetapi pada sesi sprint race dia bisa finish di urutan ke-6. Lalu saat berlanjut ke seri kedua MotoGP Argentina 2025, Pedro Acosta juga gagal menembus posisi 5 besar, dia hanya bisa finish di urutan ke-8 pada balapan utama dan finish 9 pada sesi sprint race. Nasib malang pun dialaminya ketika mentas di MotoGP Amerika Serikat 2025 yang digelar beberapa pekan lalu. Bahkan di sana Pedro Acosta gagal finish di balapan utama dan ia pun finish ke-7 di sprint race. Atas rentetan hasil minor tersebut, Pedro Acosta kini harus tercecer ke urutan 13 pada tabel klasemen sementara pembalap MotoGP 2025, di mana dirinya hanya mengemas 16 poin saja sampai saat ini. Meski begitu, Pedro Acosta tetap mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak, bahkan Francisco Gaidotti percaya bahwa Pedro Acosta masih bisa bangkit dan menjadi bintang di kelas MotoGP. Pedro Acosta sendiri kini terus dirumorkan dengan beberapa tim untuk dibelanya pada MotoGP 2026. Rumor yang beredar ada 3 tim yang dikaitkan dengannya, yakni Honda dan VR46 serta Pramac Racing. Sangat disayangkan untuk dunia MotoGP jika kita tidak bisa melihatnya bersinar, akan tetapi dia masih muda dan dia juga masih punya banyak waktu, kata Francisco Gaidotti, sebagaimana dilansir dari Motosan.